Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Nur Baiti. Kita akan membahas salah satu aspek terkait dengan epidemiologi yang kemudian sangat lekat dengan situasi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Namun hari ini kita akan membahas salah satu negara yang memiliki prestasi dalam penanganan COVID di negaranya, yang sejak awal sudah siap dan bergegas dengan segala upaya bagaimana menuntaskan dan menangani pandemi COVID-19, sehingga negara ini berhasil untuk mengatasinya dan kemudian terbebas dari transmisi virus COVID-19, kemudian menjadikan negaranya cukup aman dan dapat hidup dalam kondisi relatif normal pada saat negara-negara lain masih harus berjuang mengatasi penyakit menular ini. Kita akan membahas salah satu negara yang dikatakan oleh lembaga dunia mampu untuk mengatasi pandemi yang masih berlangsung di dunia saat ini. Kita akan mulai dengan negara Vietnam. Jadi saat ini negara Vietnam di tahun 2020 dapat mengatasi COVID-19 di negaranya dengan baik. Kita akan membahas kali ini adalah bagaimana negara ini dapat menangani kasus-kasus COVID-19 di lingkup negaranya, dan kita bisa belajar dari upaya yang sudah dilakukan oleh negara ini. Baik, dalam laporan WHO kita dapat temukan bahwa ada 3 negara yang dapat dijadikan contoh dalam upaya penanganan COVID-19 saat ini. Salah satunya adalah negara Jerman, Korea Selatan, dan Vietnam. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu negara, yaitu negara Vietnam. Kenapa? Karena negara ini adalah negara yang paling dekat dengan Indonesia, dan secara kultur dan budaya masih relatif dekat dengan budaya kita sesama negara Asia. Kita akan banyak bisa melihat data-data terkait dengan berbagai negara di ourworldindata.org, dan itu kita bisa mendapatkan banyak data terkait dengan perkembangan kasus-kasus COVID-19 di masing-masing negara. Ketika kita bicara wabah dalam bidang epidemiologi, kita akan melihat ada banyak nomenklatur atau istilah-istilah yang perlu kita pahami, ya. Misalnya apa itu transmisi, apa itu kegiatan deteksi kasus-kasus penyakit menular, lalu berbagai testing yang digunakan untuk mengidentifikasi penyakit-penyakit menular tadi. Tentu untuk COVID-19 sudah ada rujukan yang disampaikan oleh WHO maupun lembaga-lembaga kesehatan nasional di masing-masing negara, bagaimana prosedur untuk menemukan kasus-kasus COVID-19, ya. Dan pentingnya lagi bahwa testing ini menjadi bagian yang perlu dilakukan oleh banyak negara ketika ingin melihat berapa besar kasus COVID-19 yang terjadi di negaranya. Lalu kemudian istilah containment, lalu tracing, lalu quarantine yang kemudian bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan di masing-masing wilayah, bisa quarantine di lingkup komunitas, subwilayah, wilayah, maupun quarantine dalam lingkup negara yang lebih besar lagi. Tentu kita pasti penasaran untuk melihat latar belakang kenapa Vietnam dapat bisa melakukan sebuah respon yang demikian cepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 di negara tersebut. Pertama, ternyata ada 2 kondisi yang kemudian membuat negara ini siap mengatasi wabah atau pandemi penyakit menular. Pertama, di tahun 2013, negara ini pernah mengalami wabah SARS, ya, dan begitu banyak kasus dan kematian yang dialami. Lalu pada tahun 2004 sampai 2010 ternyata Vietnam juga mengalami wabah human avian influenza yang disebabkan oleh kuman H5N1.
Sehingga sejak 2 wabah ini, maka Vietnam segera mencoba menyusun sebuah program dalam sistem kesehatan mereka agar mereka bisa membuat sebuah sistem yang dapat membuat negara ini siap menghadapi datangnya wabah-wabah penyakit menular di masa mendatang. Banyak hal yang sudah disiapkan oleh negara ini, dan kemudian kita lihat bagaimana kesiapannya dengan melihat perjalanan kasus COVID-19 ya di negara Vietnam sendiri. Jadi ketika kasus COVID-19 yang pertama kali terjadi di Wuhan, Cina, sekitar akhir Desember tahun 2019, maka tidak jauh dari itu, pada tanggal 9 Januari 2020, Menteri Kesehatan Vietnam langsung mengeluarkan peringatan dengan tegas ya kepada di negaranya bahwa akan ada kemungkinan wabah COVID-19 akan masuk ke negara Vietnam. Lalu 100 hari setelah wabah terjadi di dunia ini, maka di tanggal 1 Mei 2020 itu Vietnam sudah bisa mengkonfirmasikan jumlah kasus yang ada di negaranya, yaitu sebanyak 270. Jadi negara ini ketika sudah ditemukan wabah atau diketahui ada wabah menyebar di dunia, mereka langsung melakukan sebuah testing yang lingkupnya luas untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi. Hingga kemudian pada tanggal 15 April sampai 2020 hingga kini, tercatat bahwa setelah penemuan kasus yang ada di negaranya, lalu kemudian ditangani dengan cepat hingga tidak ada pasien yang meninggal karena kasus COVID di Vietnam. Dan ini adalah sebuah prestasi yang sangat baik gitu dalam penanganan COVID ya dibanding negara-negara lain. Di balik itu ternyata ada hal lain yang kemudian membuat prestasi ini juga cukup baik ya. Ternyata kalau kita lihat populasi di Vietnam adalah tingkat obesitas penduduk Vietnam itu sangat rendah. Dan obesitas adalah salah satu komorbid yang salah satu kondisi ya yang bisa mendorong kondisi yang berat ketika seseorang mengalami infeksi COVID-19. Yang kedua adalah relatif populasi penduduk Vietnam juga rata-rata adalah penduduk yang berusia muda. Jadi populasi usia lanjutnya itu sedikit ya, hanya 6,9% dari populasi di Vietnam itu tergolong populasi lansia di atas 65 tahun. Dan kemudian ketika kita telusuri kembali, ternyata kasus-kasus penyakit COVID-19 yang ada dan ditemukan di negara itu, 67%-nya dalam catatan di tanggal 25 Mei 2020 merupakan kasus-kasus import ya dari negara-negara yang terkena COVID. Jadi bukan kasus yang terinfeksi di dalam negaranya sendiri. Gitu. Sehingga kita bisa lihat bahwa ternyata transmisi yang terjadi di tingkat lokal itu sangat terbatas. Dan hal lain yang kemudian juga menunjang kondisi penanganan yang cepat pada kasus COVID-19 di Vietnam adalah ternyata mereka sudah mengupayakan untuk dapat menghasilkan produk alat deteksi kasus COVID-19 yang bisa diproduksi di dalam negeri ya. Jadi hasil dari penelitian di berbagai institusi penelitian di Vietnam dalam waktu cepat telah menghasilkan alat deteksi buat kasus untuk mendeteksi kasus COVID-19. Jadi pada 3 Maret tahun 2020, Akademi Sains dan Teknologi Vietnam itu telah bisa menghasilkan alat tes metode pengujian RT-PCR dan kemudian dengan waktu pengujian 80 menit ya dari saat menerima sampel. Dan di tanggal 5 Maret 2020 juga ada alat tes yang dikembangkan oleh Military Medical University dan ini alatnya jauh lebih lama, jadi pemeriksaan dilakukan dengan durasi 1 jam, namun kapasitas pengujiannya mampu melakukan melakukan pengujian pada 4 sampel yang jauh lebih
banyak dibanding alat yang pertama. Dan pada tanggal 28 April 2020, negara Vietnam sudah dapat memproduksi dan meluncurkan kit untuk alat deteksi kasus COVID-19 dan dikomersilkan oleh perusahaan Taiwan yang ada di Vietnam. Sehingga kita lihat bahwa mengapa kasus COVID-19 di Vietnam itu menjadi rendah. Pertama karena dia melakukan deteksi cepat, ya. Lalu kemudian dengan alat tes cepat yang diproduksi sendiri oleh negaranya sehingga bisa lebih murah, dan kemudian kebutuhan dalam negeri dapat cepat dipenuhi karena mereka menyediakannya sendiri, ya, dengan kemampuan mereka di dalam negerinya. Terus cakupan tes untuk COVID-19 dapat dilakukan secara luas, ya, dan penanganan kasus otomatis dapat dilakukan segera, ya, setelah penemuan kasus COVID-19 itu dalam komunitas di Vietnam. Nah, setelah penanganan kasus-kasus itu segera dilakukan, maka tentu akan dapat membatasi transmisi lebih lanjut di antara penduduk-penduduk yang berdekatan, sehingga kasus COVID-19 pun bisa menurun dengan cepat. Dan akhirnya negara ini dapat bebas dari penularan atau transmisi penyakit COVID-19. Pada awal tahun 2020, ini kita dapat melihat grafik, ya, sebaran dari total tes COVID-19 di berbagai negara. Dan kemudian dalam diagram ini, Vietnam sudah tidak ada dalam diagram. Tetapi bisa kita lihat bahwa karena tes yang dilakukan oleh Vietnam itu sudah sangat cepat dan sangat luas, maka cakupan total tes COVID-19 terhadap populasi di negaranya itu jauh sudah melampaui negara Taiwan, ya. Yang dalam negara ini Taiwan sudah mempunyai coverage total tes COVID-19-nya itu untuk penemuan kasus yang konfirmasi COVID positifnya itu sudah yang tertinggi, ya, 142,9. Sementara pada saat itu, pada saat data ini diluncurkan masih pada data 2020, 9 Mei 2020, Indonesia masih di angka 7,9. Tentu data ini berubah pada tahun berikutnya, tetapi kita lihat bahwa negara Vietnam sudah sangat cepat merespon kondisi pandemi COVID-19 dengan mengupayakan testing pada penduduknya dengan alat deteksi yang mereka buat, sehingga coverage atau cakupan testing itu menjadi demikian luas, dan mereka menemukan kasus-kasus konfirmasi COVID-19 yang positif dengan cepat, dan penanganan pun akan menjadi lebih mudah. Sehingga transmisi atau penyebaran COVID-19 tidak sampai meluas kepada wilayah-wilayah yang lain. Kita lihat bagaimana cepatnya aksi pemerintah Vietnam dalam mengatasi COVID-19, ya. Bahkan ketika penularan komunitas terdeteksi pada hanya satu kasus saja, pemerintah sudah bereaksi cepat dengan melakukan pelacakan kontak, lalu kemudian mereka melakukan lockdown di tingkat komunitas, di tingkat lokal, dan kemudian ketika pelacakan dilakukan pada komunitas dan lockdown juga dilakukan, mereka mengiringinya dengan tes di tingkat lokal dalam skala yang luas, ya, agar mereka dapat memastikan tidak ada lagi kasus konfirmasi positif yang terlewat, gitu. Jadi tidak ada lagi titik-titik poin di mana kasus tidak terdeteksi sehingga titik penyebaran itu akan dimulai lagi, gitu, ketika ada kasus yang tidak teridentifikasi. Jadi itu yang kemudian tidak terjadi di sini. Selain itu, untuk kemudian membuat populasi atau para penduduk Vietnam juga bisa berpartisipasi dan dapat kemudian mengontrol transmisi ini bersama-sama dengan pemerintah, maka pada tanggal 10 Maret 2020, Kementerian Kesehatan Vietnam itu bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi meluncurkan aplikasi yang dinamakan NCOVI, ya. Jadi aplikasi ini menjadi aplikasi resmi, ya, yang digunakan untuk sistem pengawasan
penyakit menular COVID-19 di masa pandemi, ya. Sehingga melalui aplikasi ini masyarakat dan pemerintah sama-sama dapat melakukan pelacakan kontak, dapat kemudian melihat peta kasus yang terdeteksi pada kelompok-kelompok masyarakat yang terinfeksi, lalu masyarakat juga dapat melakukan pelaporan status dan status kesehatan dan juga dapat dilakukan untuk pelaporan kasus-kasus yang dicurigai, sehingga juga bisa menunjukkan pola pergerakan dari orang-orang yang ada di daerah karantina secara real time. Jadi kita lihat daerah mana yang kemudian sedang banyak infeksinya, pergerakannya kemana saja. Kalau kemudian ada kasus-kasus yang dicurigai ada infeksi, itu juga dapat segera dilaporkan dan kemudian dicoba untuk diinvestigasi apakah ada kasus-kasus positif, kemungkinan positif atau tidak gitu. Sehingga dengan adanya sistem dengan teknologi digital untuk kemudian melihat penyebaran kasus COVID, ini akan sangat membuat sistem kesehatan Vietnam dapat sangat sensitif untuk bisa mendeteksi kasus-kasus yang akan muncul dan penyebarannya, sehingga kontrolnya akan menjadi lebih mudah. Demikian juga sejak wabah yang terjadi 1 hingga 2 dekade lalu, baik wabah SARS maupun wabah avian influenza, Vietnam sudah membuat sebuah program perlindungan tenaga kesehatan yang akan bekerja dalam upaya untuk menanggulangi wabah. Jadi selama 10 tahun terakhir setelah wabah SARS, itu Vietnam telah meningkatkan usaha pengendalian infeksi di lingkup rumah sakit secara signifikan, dan mereka berinvestasi dalam memperbaiki sistem organisasi lingkup rumah sakit dan pelayanan kesehatan secara keseluruhan, lalu membangun fasilitas-fasilitas fisik yang menunjang, melengkapinya dengan peralatan medik dan penunjang lainnya, dan juga meningkatkan kapasitas SDM di pelayanan kesehatan dengan melatih petugas-petugas kesehatan sehingga mereka siap untuk penanganan wabah penyakit menular di masa berikutnya. Dan ini teruji pada saat pelaksanaan penanganan COVID-19 saat ini. Selain pelayanan kesehatan, selain kemudian sistem kemudian untuk pendeteksian kasus-kasus di lapangan, ternyata sistem kesehatan negara Vietnam juga dilengkapi dengan sistem pengelolaan data kesehatan yang semakin baik, ya. Sejak tahun 2009, negara ini memiliki sistem data kesehatan yang kuat yang dibuat berbasis web, ya, jadi mudah digunakan dan kemudian dapat dimonitor dengan mudah. Pada sejak 2016 juga rumah sakit menjadi salah satu institusi yang diwajibkan untuk melaporkan penyakit yang pelaporannya itu continue, ya, dalam 24 jam, dan datanya masuk ke database pusat, sehingga kondisi ini memastikan Kementerian Kesehatan dapat melacak perkembangan kasus-kasus dalam lingkup epidemiologi di seluruh negara Vietnam secara real time. Jadi semua akan terdata, akan terrecord, akan dapat diawasi, dan kemudian akan dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganannya dengan lebih cepat lagi. Jadi dalam kondisi COVID-19 terkait dengan pandemi saat ini, bahwa kita menyadari bahwa dalam penanganan data dalam penanganan COVID-19 itu sangat penting. Jadi sering kita dengar, ya, bahwa no testing, no data gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan testing dalam cakupan populasi yang luas gitu, dan testingnya juga akhirnya perlu jumlah yang banyak, maka apa dampaknya? Bahwa kita tidak akan memiliki data yang cukup akurat untuk bisa menangani dan mendeteksi atau mengontrol kasus COVID-19 di wilayah kita gitu. Dan inilah target utama yang dilakukan oleh negara Vietnam sejak awal pandemi COVID-19 masuk ke negaranya. Jadi mereka melengkapinya dengan data yang baik, dan dengan itu mereka sudah sejak awal melakukan testing untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi.
Upaya yang kemudian secara tegas dilakukan oleh negara Vietnam adalah mereka melakukan lockdown, ya. Lockdown itu sempat dilakukan oleh Vietnam di awal pandemi ketika kasus-kasus tadi ditemukan hingga berjumlah 270 kasus konfirmasi COVID positif, ya. Lockdown itu dilakukan pada 1 April 2020 dan itu dilakukan selama 15 hari dengan lingkup lockdown secara nasional, ya. Dan kemudian lockdown itu masih diperpanjang pada berbagai wilayah, ya, yang masih teridentifikasi kasus-kasus COVID. Dan untuk perpanjangan ini hanya dilakukan hingga 21 hari di 28 dari 63 provinsi yang ada di Vietnam. Dan ada beberapa juga yang kemudian masih dikenakan lockdown, tetapi secara parsial menyesuaikan dengan kondisi yang ada sepanjang pandemi COVID-19 di negeri ini. Maka apa yang dapat kita pelajari dari negara Vietnam dalam masa pandemi COVID-19, ya? Pertama adalah bahwa negara ini melakukan investasi dalam infrastruktur kesehatan masyarakat, ya, dalam berbagai level yang ada mulai dari pusat kemudian sampai kepada sistem kesehatan pada level yang juga di bawahnya, ya, mulai dari pusat operasi darurat, sistem pengawasan, dan kemudian perangkat-perangkat pelayanan kesehatan di sana, ya, sehingga memungkinkan negara ini dapat melakukan langkah awal yang cepat dan tepat dalam mengelola krisis kesehatannya dalam menghadapi wabah, ya. Jadi wabah itu adalah krisis kesehatan dan itu akan perlu diletangani segera dan menyeluruh gitu. Dan dengan persiapan-persiapan yang tadi sudah dilakukan, maka Vietnam dapat cepat menangani ini. Lalu kemudian tindakan awal yang penting yang dimulai dari penutupan perbatasan hingga melakukan testing, lalu sampai kemudian kebijakan melakukan lockdown, itu sudah teruji dapat mengekang atau dapat membatasi penyebaran atau transmisi COVID-19 di komunitas, ya, sebelum penyebaran penyakit ini hingga meluas dan tidak terkendali. Dan upaya ini juga dilakukan dengan pelacakan kontak yang menyeluruh, ya, dengan berbagai perangkat yang dia miliki, termasuk salah satunya dengan sistem pelaporan atau sistem pengontrol transmisi dan penanganan COVID-19 melalui digital teknologi yang tadi dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan bersama perusahaan telekomunikasi di dalam negerinya sendiri. Lalu karantina yang kemudian dilakukan itu berdasarkan kemungkinan paparan, bukan hanya pada kasus yang kemudian dapat mengurangi penularan yang sifatnya asimptomatik. Jadi penularan dari kasus-kasus yang belum bergejala, gitu, ya. Dan komunikasi dilakukan oleh pemerintah Vietnam itu dilakukan dengan narasi yang jelas, terang, dan konsisten kepada penduduknya selama masa krisis, sehingga mereka dapat memahami dengan lebih mudah dan dapat mengikuti instruksi demi instruksi dengan baik, gitu, ya, karena komunikasinya dilakukan dengan sangat baik. Lalu pendekatan dalam upaya mengontrol penyebaran dan penanganan kasus COVID-19-nya juga dilakukan dengan pendekatan menyeluruh, ya, dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang bersifat multisektor, ya. Jadi tidak ada proses pengambilan keputusan yang masing-masing sendiri-sendiri yang bertolak belakang satu sama lain. Itu tidak terjadi di negara ini, sehingga kemudian masyarakat menjadi paham apa yang sedang mereka hadapi pada krisis kesehatan di negaranya dalam pandemi COVID-19. Dan akhirnya itu akan membentuk partisipasi masyarakat yang cukup solid dan mereka mampu mengikuti pola penanganan dengan langkah-langkah yang tepat. Tentu kita baru saja membahas tentang penanganan COVID-19 di negara Vietnam. Masih ada 2 negara lain lagi yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran, dan pada tahap berikut kita akan membahas tentang bagaimana penanganan COVID-19 di negara Korea Selatan.
Sementara ini kita bisa lihat pada bulan Agustus tahun 2021 di negara kita, kita cek melalui data Indonesia di salah satu sumber data COVID, dan datanya bisa jadi tidak jauh berbeda dengan data dari Satgas COVID juga sebenarnya, bahwa kasus kita meninggi kembali di bulan Agustus 2021 ya, walaupun kemudian menurun kembali, dan mudah-mudahan kita bisa belajar dari negara-negara lain untuk dapat bisa menangani kasus atau penyebaran kasus COVID-19 di negara ini. Nah, akhirnya ketika kasus COVID-19 masih ditemukan di dalam negeri, di komunitas-komunitas kita, maka tentu kita masih harus berjuang, ya, terutama tenaga kesehatan yang masih harus bertahan di garda terdepan dalam penanganan COVID-19 ini. Baik, itu yang dapat kita pelajari. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadikan sebuah inspirasi bagi kita dalam upaya penanganan atau pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 yang kemudian dapat kita pelajari dalam lingkup epidemiologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.